Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan belajar di Hi Elektrotech tentang bagaimana mengimport komponen berupa gambar ya di Hi Elektrotech. Jadi Hi Elektrotech itu kan sebenarnya aplikasi untuk menggambar ya, dan dia sudah menyediakan beberapa gambar terkait dengan PLC ataupun komponen-komponen yang lainnya. Cuman mungkin masih ada beberapa komponen yang belum ada di Hi Elektrotech dan kita pengen membuat gambar itu sendiri gitu. Cuman ketika kita pengen membuat gambar itu sendiri, kita kurang tahu nih spesifikasinya seperti apa. Nah, akan kesulitan kalau kita menggambarnya dari awal gitu kan. Nah, untuk mempermudah, untuk mempercepat ya, biasanya kita gunakan untuk mengimport gambar yang kita download dari internet, terus kita gunakan di Hi Elektrotech ini. Nah, sebagai contohnya, untuk kasus di video kali ini, kita akan mencoba untuk mengimport suatu gambar PLC yang nanti akan kita gunakan, yaitu PLC Omron di Hi Elektrotech ini. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah langsung dengan di user collection di sini, di bagian user collection itu teman-teman tinggal klik kanan, kemudian new element. Nah, ketika kita membuat elemen baru, teman-teman bisa langsung terapkan ya, mau di kategori mana, karena di sini user collection ya, kita akan taruh di user collection atau si pengguna sendiri, koleksinya pengguna. Nah, karena di Hi Elektrotech gambarnya tidak ada, sehingga kita perlu menambahkan gambar dari punya kita sendiri gitu. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi nama filenya itu apa gitu. Nah, filenya ini kita bisa kasih nama untuk komponennya. Nah, untuk nama komponennya ini silakan mau dikasih nama apa, disesuaikan dengan komponen yang mau kita gunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan satu komponen atau perangkat ya yang sering akan kita gunakan di SS Elektronika ini, khususnya yaitu PLC CP1E N40, tempatnya Omron. Maka di sini akan saya tulis CP1E N40. Nah, nama ini nanti akan kita gunakan sebagai nama komponennya. Terus kemudian kita next. Nah, untuk elemen names-nya kita kosongin dulu, kita nggak perlu isi dulu, nanti kita akan isinya ketika sudah punya gambarnya. Kemudian kita finish. Nah, setelah kita finish nanti akan ada pop-up sendiri untuk membuat si komponennya. Nah, komponennya ini kita bisa gambar sendiri sebetulnya. Nah, kita bisa gambar sendiri, cuman kan kita nggak tahu nih ukurannya berapa, dan kita akan ribet kalau misalkan kita harus ngecek di internet datasheetnya, terus kita gambar lagi di sini. Ya itu sih bisa-bisa aja, cuman akan cukup memakan waktu yang lama. Nah, Hi Elektrotech ini menyediakan untuk perintah import, yaitu import file, bentuknya adalah DXV. Nah, itu teman-teman bisa dengan klik file, kemudian import a DXV. Nah, ketika menekan import DXV ini, nanti akan ada perintah untuk mendownload suatu file, yaitu file untuk konverternya. Jadi si Hi Elektrotech ini butuh konverter untuk nanti naruh gambar yang DXV tadi, file DXV, untuk ditaruh di Hi Elektrotech ini. Nah, teman-teman tinggal klik bagian download untuk mendownload softwarenya. Nah, di softwarenya itu nanti ada di sini. Ini library ya, library yang teman-teman nanti bisa di-download. Nah, pilih yang sesuai dengan laptop OS laptop yang teman-teman pakai. Ada Linux, Mac, ataupun Windows. Nah, kebetulan karena saya pakai Windows, maka saya akan ambil yang Windows. Kita klik, lalu kita download. Nah, kebetulan saya sudah download filenya. Filenya berupa .zip. Nah, ini sekarang kita bisa keluar dulu ke bagian filenya. Jadi filenya kita ada di download. Nah, di bagian download nanti akan filenya berupa DXV .zip seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa klik kanan, kemudian ekstrak filenya. Setelah diekstrak nanti akan muncul berupa folder seperti ini. Nah, di dalam folder nanti akan muncul file DXF-nya, DXF to element.x gitu kan. Nah, ini file ini tinggal kita copy, Ctrl C, kemudian kembali ke Hi Elektrotech, bagian installation folder kita klik. Nah, nanti akan diarahkan ke folder yang perlu kita paste si exe-nya tadi. Terus kita paste di bagian sini. Nah, sekarang kita sudah paste di sini, kembali
ke Hi-Electrotech, klik OK. Nah, sekarang kita sudah bisa import DXV-nya, file DXV-nya. Tinggal kita nyari file DXV-nya yang mana, atau sudah kita siapkan atau belum gitu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa file DXV-nya di sini. Nah, saya dapat file DXV ini dari mana? Teman-teman bisa akses websitenya tiap brand ya. Kebetulan karena kita menggunakan Omron, saya sudah siapkan untuk linknya. Jadi linknya ada di sini. Nanti akan saya taruh di deskripsi ya, untuk link komponen-komponen atau PLC-nya Omron. Nah, ini ada CP1E, CP1L, CP1H, CP2E. Pokoknya seri CP semuanya ada di sini. Nah, di seri ini nanti teman-teman pilih yang ada katalog, ada manual, dan CAD. Pilih di bagian CAD-nya. Nah, kemudian nanti diarahkan ke komponen yang teman-teman pakai atau PLC perangkatnya yang teman-teman pakai. Ini ada banyak banget ya, CP1E kan jenisnya, serinya kan banyak banget. Nah, nanti silahkan ditentukan sesuai dengan seri yang teman-teman pakai gitu. Nah, di sini kita akan pakainya CP1E N40 yang serinya adalah DRA. Kenapa pakai DRA? Karena di sini ada kita menggunakan yang CPU application modules dengan supply-nya adalah 100 sampai dengan 240 VAC. Nah, belum yang 24 volt DC, tapi penggunaan yang 220 atau di sini rentangnya adalah 100 sampai dengan 240 VAC. Nah, di sini kan belum muncul nih. Harusnya kan tinggal klik nanti terus muncul di sininya ya. Nah, ini karena teman-teman belum login. Nah, saya sarankan untuk login dulu. Nah, nanti silakan untuk sync up-nya tidak berbayar. Jadi silakan bikin dengan email teman-teman masing-masing, login, sync up dulu, daftarin email teman-teman, terus nanti akan dapat email registrasi yang teman-teman dapat di email teman-teman. Selanjutnya dibuka, terus kita sudah bisa login ke akun di Omron ini. Nah, ini saya akan login. Kita login. Setelah kita login, nah di sini akan nyala atau aktif sehingga kita bisa mengambil gambar CAD-nya. Nah, kita pilih di N40 CP1E N40 DRA. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, klik nanti akan muncul pop-up-nya seperti ini. Nah, pilihannya ada 2D, 3D. Nah, karena kita kebutuhannya adalah DXF-nya, kita ambil DXF-nya ini. Berarti di bagian 2D-nya. DXF, terus kemudian ada download. Nah, silakan teman-teman langsung di-download di sini. Nah, nanti akan muncul pop-up download-nya. Ini pop-up download-nya, teman-teman tinggal save. Nah, setelah di-save kayak gini, apakah bisa langsung kita buka di Hi-Electrotech? Bisa. Tapi karena filenya terlalu besar, karena di isinya itu nggak cuma satu gambar, nggak cuma satu sudut gambar ya, ada beberapa sudut gambar, sehingga nanti kita perlu olah dulu si gambarnya itu. Caranya adalah dengan menggunakan AutoCAD. Teman-teman bisa buka langsung, kalau sudah terinstall AutoCAD-nya, teman-teman bisa langsung buka filenya dengan klik 2 kali DXF-nya. Nah, nanti kita akan buka di AutoCAD-nya dulu. Fungsinya kenapa harus kita buka di AutoCAD? Pertama, kita nanti downgrade dulu file DXF-nya ke ukuran yang lebih kecil, ke ukuran file yang lebih kecil atau versionnya yang lebih lama gitu ya. Terus yang kedua, kita akan pilih dulu gambar-gambar yang kita akan gunakan saja, tidak semuanya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk perintahnya kan read only ya. Nah, ini kita klik no, biar nanti kita bisa edit si gambarnya. Nah, setelah itu kita udah dapat gambarnya nih. Gambarnya kan lengkap banget ya, spesifikasinya jelas banget karena ini bawaan dari si Omronnya. Nah, cuman kan kita butuhnya hanya bagian atasnya sini ya, bagian mukanya sini aja, nggak sampai semuanya kita butuhkan. Nah, sehingga yang lainnya bisa kita pilih dan kita delete. Kita pilih seperti ini, kita delete. Kita delete. Yang tidak terpakai bisa kita delete. Nah, kan kita hanya pakainya yang penting-penting saja. Nah, ini bisa dibersihkan kembali atau cukup seperti ini juga boleh. Tapi kalau saya biasanya akan
menghapus sampai detail. Jadi tanda-tanda seperti ini untuk tanda lubang, karena ini sifatnya untuk produksi ya, gambarnya untuk digunakan untuk produksi mereka PLC-nya. Nah, sehingga ya digunakannya sampai semuanya gambarnya. Cuman karena kita kebutuhannya hanya untuk nanti di rangkaian, sehingga nanti cukup lengkap ya untuk detail di omronnya, sehingga kita butuhnya hanya bagian-bagian yang sering terpakai saja. Seperti ini. Nah, setelah hasil akhirnya kita sudah punya seperti ini kan sudah lengkap ya. Nanti untuk detail-detailnya kita bisa tambahkan di Key Electrotech. Setelah cukup seperti ini, kita save filenya ini. Tapi kita akan save as ya. Kita akan save as. Terus save as-nya ke DXF, tapi yang versi paling rendah aja. Di sini saya pakai yang versi 2000. AutoCAD 2000 atau LT 2000 DXF. Nah, karena file name-nya nanti tidak sama, kita kasih di sini DXF export. Ya, kita save. Nah, setelah kita save, sekarang kita akan buka di Key Electrotech-nya. Di Key Electrotech-nya tinggal kita klik file, import DXF. Nah, kita cari file yang tadi di download, karena saya save-nya tadi download ya. Di bagian CP1E N40 DRA export. Open. Nah, kita nunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul filenya seperti ini. Nah, filenya ini udah bisa kita pakai. Nah, ini kita pilih untuk kita geser kalau mau digeser. Nah, kita mau geser-geser. Nah, setelah kita sudah punya seperti ini, tinggal kita tambahkan apa yang perlu kita tambahkan di sini. Misalkan tadi ada tulisan. Kita tambahkan teks di sini. Tulisannya yang pertama tadi ada omron. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari internet untuk nyari CP1E N40. Omron Sysmex CP1E. Ini opsional ya, jadi bisa diatur atau enggak, monggo. Yang jelas ini hanya untuk memperindah saja, biar nanti kita secara identifikasinya lebih enak. Ini kita pakainya PLC-nya apa gitu kan terlihat. Run. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Sysmex CP1E. Ini kalau masih kurang kecil nanti bisa diatur dikecilkan lagi. Misalnya kedua, Sysmex Omron Sysmex CP1E. Terus tambahkan lagi. Ini tulisannya adalah baterai. Terus kita tambahkan lagi, bawahnya lagi peripheral.
kita sudah punya, sudah mirip ya. Nah, peripheral, baterai, home run, Sysmax CP1E. Ini home runnya kita kecilkan. Udah mirip lah ya. Setelah itu semua baru kita tambahkan pin-pinnya untuk nanti terkoneksi ke rangkaian yang lain ya. Itu menggunakan terminal di sini, add a terminal. Nah, terminal ini merah-merah ini, biru adalah yang bagian atasnya atau bagian yang nanti terhubung dengan si komponen-komponen yang lainnya. Nah, untuk mempermudah, ya garis-garis tadi akhirnya kan mempermudah kita ya untuk menentukan pin-pinnya nanti kita taruh sebelah mana saja. Nah, sehingga kita tinggal ikutin saja nih. Nah, kita ikutin. Nah, ini gridnya karena kurang rapat. Nah, nanti kita sesuaikan saja untuk penempatannya. Nah, yang jelas yang penting lurus dengan yang lainnya. Nah, untuk bagian bawah, nah ini kita perlu rotate. Caranya merotate adalah dengan space. Nah, sekarang kita sudah punya terminal di tiap-tiap pinnya. Nah, ini kalau teman-teman bisa nambahkan juga untuk bagian peripheral, misalkan nantinya kita akan hubungkan kemana gitu ya. Ini kita juga tambahkan saja buat nanti sebagai penghubung kalau ada gambar ke laptopnya. Nah, kita tambahkan di sini. Kalau nanti ke HMI-nya juga kita bisa tambahkan ke bagian sini. Kalau nanti ada tambahan lagi untuk Modbus bisa ditambahkan juga ke sini itu. Nah, nanti tambah-tambahannya bisa nanti kita pasang kalau sesuaikan dengan kebutuhannya aja. Sekarang untuk sementara kita gunakan yang seperti ini dulu. Nah, setelah kita gunakan seperti ini, baru kita tambahkan lagi keterangan-keterangannya setiap pinnya ini. Nah, menyesuaikan dari apa? Menyesuaikan dari yang ada di spesifikasinya Omron CP1E N40 ini. Nah, kita akan lihat dari internet tadi. Nah, sebagai nanti acuannya. Sekarang kita punya acuannya ya. Ini plus, min. Nah, karena ini kita pakainya yang CP1E bukan yang ini ya, bukan seri yang ini, kita gunakan yang seri DR yang lain. Cari yang dia tegangan supply-nya adalah 220. Nah, ini misalkan ini ya, ini kan tegangan supply-nya adalah 220. L1, L2 atau netral, ground. NC, COM. Nah, kemudian kita tinggal sesuaikan di sini. Caranya tambahkan teks. Nah, teksnya masih terlalu besar, nanti kita akan kecilkan. Kita pilih dulu. Di sini kita tinggal kecilkan ukurannya. Nah, ini kita sudah punya untuk ukurannya. Nah, kita sesuaikan berarti di sini adalah L1. L1 di bagian atas. Kita copy paste. Di sini berarti adalah L2 strip N. Oke. Terus kita copy paste lagi.
di sini adalah ground. Nanti garis bantunya itu bisa teman-teman hapus juga kalau mau dihapus biar lebih bersih ya. Ground. Terus kita tambahkan lagi di sini adalah NC. Nah, selanjutnya pokoknya disesuaikan dengan pin yang mau diberi namanya. Nah, oke, untuk hasil gambarnya seperti ini ya. Sudah jadi sesuai dengan pin-pinnya, sudah kita sesuaikan dengan yang ada di internet ya, sesuai dengan spesifikasi hardware nyatanya. Jadi kita sudah punya filenya langsung dan ini sudah ready untuk kita gunakan. Tapi teman-teman kalau misalkan mau ditambahin lagi untuk penamaan, kemudian ada indikator dan sebagainya, is oke, itu bisa-bisa aja nanti ditambahkan. Misalkan nanti kalau misalnya ada bentuk-bentuk yang disesuaikan lagi, itu juga masih bisa dilakukan di Heliotrotech ini. Nah, setelah kita udah punya ini, tinggal kita save. Nah, setelah kita save, nanti titik tengahnya akan berpindah ke pusat gambarnya. Nah, setelah kita save kayak gini, kita sudah bisa menggunakan si CP1EN40R ini. Itu sudah masuk di user collection di dalam sini. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan bikin file baru, kita tinggal drag and drop. Nah, kita sudah punya CP1EN40DR ini. Nah, kalau nanti masih ada beberapa yang perlu disesuaikan, misalkan di sini sysmac-nya, CP1E-nya masih perlu disesuaikan, tinggal klik kanan di bagian user, terus edit elemen. Nanti akan masuk ke bagian pop-up yang tadi. Pop-up edit. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi. Save. Kita delete dulu, kita tarik lagi, drag and drop. Nah, ini tulisan omronnya masih belum. Nah, ini masih tertabrak ya di sini ya. Nah, ini bisa kita atur lagi, di edit lagi. Nah, bagian edit elemen ini kita save lagi. Bisa kita naikkan di sini karena memang gridnya tidak sesuai ya. Jadi apa yang ada di sini dengan apa yang ada di langsung jadinya itu kadang nggak sesuai. Makanya kita perlu penyesuaian lagi untuk nanti pas masuk di proses buildingnya. Nah, itu terlalu naik, kita edit elemen lagi. Nah, kadang sesuai, kadang nggak sesuai. Tuh. Kita sesuaikan, kita save lagi. Setelah kita save, kita close, drag and drop. Nah, ini sudah sesuai.
teman-teman tinggal menggunakan PLC ini. Nah, inilah tutorial bagaimana menambahkan komponen PLC CP1E N40DR Omron di Hi Electrotech. Jadi ini adalah PLC yang bisa langsung kita gunakan di Hi Electrotech. Oke, terima kasih banyak.